يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Anak-anakku semuanya, Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik selalu dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Anak-anakku semuanya, untuk materi akidah yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai ibadah itu hanya kepada Allah. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan dalam ibadah tersebut, kita juga diperintahkan hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Diperuntukkan hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh dicampur, tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Misalnya ingin dipuji, ingin didengar, berbangga-bangga, dan semisalnya. Niatan kita harus tulus, ikhlas untuk Allah semata dalam beribadah. Yang dimaksud beribadah hanya kepada Allah adalah hendaknya kita sebagai seorang hamba beribadah dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati kita benar-benar merasa bahwa ia sedang menghadap kepada Allah. Benar-benar merasa bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Hendaklah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Banyak kita jumpai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah sholat, dan berbagai macam amal ibadah lainnya. Dari berbagai macam perintah tersebut, manakah perintah yang paling besar dan paling penting untuk seorang muslim? Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Sangat penting untuk diketahui bahwa tauhid merupakan perintah Allah yang terbesar. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, sebagaimana di ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman, ibnu sabil, dan hamba sahaya." Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa
tauhid merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diserukan. Ya. Tauhid merupakan perintah Allah yang pertama kali diserukan kepada seseorang dan merupakan kewajiban terbesar seseorang. Ya. Satu lagi, tauhid merupakan perintah Allah yang pertama kali diserukan kepada seorang dan merupakan kewajiban terbesar seorang hamba sebelum menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka kalau kita telah mengetahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah tauhid, maka otomatis kewajiban kita adalah mempelajari tauhid terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu yang lain. Ya. Jadi otomatis kewajiban kita adalah mempelajari tauhid. Ya, mempelajari tauhid terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu lainnya. Kita juga harus mempelajari dan menyampaikannya kepada orang lain secara terus-menerus. Oleh karena itu, tidak sepantasnya apabila ada orang ya dalam pelajaran tauhid itu disepelekan, ya, tidak dinomorsatukan, ya, bahkan tidak diajarkan sama sekali. Maka ini kekeliruan. Ya, kita harus perhatian dengan tauhid. Ya, kita harus perhatian dengan tauhid, perhatian untuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu tauhid. Ya. Sekarang apa makna tauhid? Ya. Tadi kita dengar ya, tauhid. Nah, perintah Allah yang terbesar tauhid. Sekarang tauhid itu apa? Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak kepada selain Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah. Ya. Dalilnya apa anak-anak? Ya, dalilnya di surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk taghut adalah syaitan. Taghut adalah para dukun, ya, di mana syaitan ya membantu kepada mereka para dukun. Jadi taghut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, beribadah hanya kepada Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti halnya sholat. Ya. Ketika orang sholat dengan benar dan ikhlas, ya, ketika orang sholat yang dilakukan dengan benar dan ikhlas, maka akan membuat hatinya bahagia, ya, akan menghilangkan kegelisahan. Ini salah satu bukti bahwa beribadah hanya kepada Allah
akan mendatangkan kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, berikutnya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umatnya, mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah. Ya. Allah mengutus para nabi untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dalilnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian selainnya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian selainnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Sholeh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain darinya. Ya, ini menunjukkan tentang Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah. Hanya Allah yang memberi taufik dan petunjuk kepada kita semuanya. Demikian pelajaran kali ini anak-anak. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah tambahkan kepada kita keimanan, keyakinan, dan kefahaman dalam menuntut agama ini. Ustadz doakan agar kalian semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.